Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi keadaan market kripto. Untuk hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas dan memang news untuk market kripto di selama weekend ini cukup banyak juga. Jadi kita akan coba recap berikut pula dengan analisa terbaru di market kripto yang akan kita bahas di video ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan bisa langsung masuk ke dalam pembahasan. Dimana hari ini market kita lihat Bitcoin mulai sedikit mengalami konsolidasi gitu ya. Market ada penurunan sekitar 0,9%. Bitcoin di area level 27.500. Walaupun kalau kita secara short term pada saat video ini dibuat, ini Bitcoin lagi pump nih. Kalau teman-teman lihat ke time frame 15 menit ini kelihatan ya. Ini Bitcoin tiba-tiba naik 1%-an gitu ya. Nanti kita bahas secara teknikalnya dulu aja di akhir video ya. Kita update dulu market. Overall kita lihat Ethereum ada sedikit penurunan, lebih sideways ya, lebih stagnan, nggak terlalu banyak pergerakan. Beberapa kripto tapi pastinya masih ada lumayan kenaikan. Kita lihat XRP mulai mengalami kenaikan juga. Kemarin kita sempat call XRP kalau teman-teman nonton video ini, dimana XRP ada possible untuk breakout, dan hari ini ada sedikit penguatan gitu ya. Ada Neo, ada Monero, 1inch, EOS, dan beberapa kripto lainnya. Overall sebenarnya lebih ke arah sideways, nggak terlalu banyak pergerakan untuk rata-rata market kripto. Untuk yang mengalami penurunan pun ada Agix, Fracture, dan beberapa kripto lainnya ya. Mungkin koreksi 2-3%-an gitu kita bisa lihat dari sini juga. Oke, jadi ini overall untuk market kripto. Kita lihat secara Fear and Greed Index, kita masih dalam fase greed karena Bitcoin masih ranging, tapi saya masih menunggu altcoin ini kapan push up-nya juga gitu ya. Kalau memang altcoin ada waktunya. Karena biasanya dari Bitcoin mulai money flow masuk ke dalam altcoin, memang beberapa altcoin pun yang kalau kita perhatikan kemarin pun sempat ada yang lumayan naiknya, ya belasan persenan. Ya, sebelum kita masuk juga, kita bahas juga berita-berita dan analisa terbaru di market crypto. Ini dari Income Shocks, dia bahas people get bullish at the wrong spots. Ya, ini saat Bitcoin sekarang berada di kisaran level 27.000. Dan memang benar, ya. Sekarang kita udah berada di level 27.000, 28.000. Yes, it's a good sign ya, pertanda yang bagus dimana Bitcoin kembali lagi ke level 27.000 atau 28.000. Tapi bukan artinya ini kita bullish lagi, karena ini udah approaching resistance area resistance gitu ya. Bukan saatnya kita mulai beli Bitcoin lagi gitu. Dan kalau teman-teman lihat, kita sempat bahas beberapa video lalu juga golden chance crypto untuk kita mulai membeli Bitcoin di saat market mulai fearful gitu ya. Dan sekarang saatnya kita mulai, kalau teman-teman trading sebenarnya posisinya lebih karena untuk take profit juga ya. Kalau teman-teman ya trade secara swing mungkin ya. Ya kira-kira ini buy Bitcoin atau buy crypto pada saat red, waiting for red candles, pada saat ada ya hari-hari merah, hari-hari fearful seperti itu ya. Ini kalau teman-teman lebih karena untuk ya trading trend. Nah sekarang trading trendnya lagi bullish, tunggu trennya mulai ada sedikit koreksi juga, ada pullback ya. Nah, kita juga bahas seperti ini dari Sheldon Evans, dan dia ada good point yang saya akan bahas juga di video ini gitu ya. Dan dia bahas what you're seeing for Bitcoin isn't organic demand ya. Yang saat ini terjadi Bitcoin mungkin bukan organic demand, ini adalah speculative boost gitu ya. Hanya sesaat mungkin, bank crisis dan lain-lainnya. Kenapa dia bahas bahwa we are in a speculative market, dan memang crypto ini ya bisa dibilang memang cukup spekulatif dan bisa dibilang paling high risk gitu dari segala financial market lainnya ya. For a bull market ya, pada saat kita mau kembali lagi ke dalam bull market, kita butuh capital injection, kita butuh dana yang masuk terus menerus, sustain gitu ya, yang bertahan terus, bukan datang terus tiba-tiba keluar ya. Kita butuh bull market ada trigger ya, dan biasanya menjadi trigger itu kan sebenarnya dari banks, dari institusi seperti itu. Namun kita bisa lihat bank sekarang lagi di fase krisis. Jadi istilahnya kalau kita bahas secara simpelnya, duitnya mau dari mana yang bisa ngeboost dari untuk Bitcoin mengalami kenaikan, demandnya itu dari mana? Mungkin saat ini ada di mana money flowing dari equity market kemarin keluar masuk ke dalam crypto, tapi apakah itu akan bertahan? Apakah ini akan sustain? Saya rasa tidak gitu ya. Ada saatnya, ini lebih karena secara short term, mungkin nanti duit itu bakal kembali lagi gitu ya. Bisa bilang menjadi siklus aja gitu ya. Nah, lalu dia bahas juga Bitcoin might be a safe haven asset. Ya, memang safe haven artinya ya dia nggak dikuasai oleh government. Berbeda lagi, nggak ada korelasi lah dengan beberapa aset lainnya
gitu ya, karena dia nggak dikontrol oleh central bank seperti emas. Nah, tapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah safe haven. Kalau misalnya consider Bitcoin sebagai safe haven saat ini, ya Bitcoin ini masih bisa naik 10-20%, masih bisa koreksi 50%, intinya seperti itu. Jadi berbeda sekali. Kita tahu kalau safe haven ini biasanya diindikasi oleh gold gitu ya. Kenapa gold itu aman dan lain-lainnya? Karena ada physical thingsnya. Bitcoin saat ini ya tergolong masih bisa gitu ya, namun secara resiko jauh lebih besar sih kalau menurut saya. Jadi ya mungkin kita membutuhkan waktu, takes time untuk adopsi hal seperti ini. Dan institutions don't want to enter something like that. Ya mereka mau yang lebih aman aja. Mereka mau preserve capitalnya mereka. Ya ini dibahas oleh si Sheldon juga. Ya, dimana kalau mungkin kita sebagai retail yang kita mau adalah you want to multiply your pennies, atau kita punya money gitu ya, duit, and get rich. Ya, untuk investasi semoga kita bisa berlipat-lipat lagi. Karena crypto ini returnnya lumayan besar, walaupun resikonya juga besar, high risk, high reward. Ya, tapi kalau big boys ya mereka lebih mau yang aman-aman aja ya, downside protectionnya. Jadi ini perbedaan dari objektif investasi kita lah. Nah, minggu depan saya rasa akan menjadi big week juga untuk crypto ya, dimana FOMC akan terjadi di 21 sampai 22 Maret. Jadi kita bisa tunggu waktu itu. Nanti kita akan coba bahas juga overall dengan suku bunga dan lain-lainnya. Kita lihat kalau untuk suku bunga saat ini 450, 475, oke, 38% voting istilahnya nggak akan terjadi kenaikan suku bunga, ya. Lalu ada 62% naik 25 basis point. Ini menurut saya ini cukup nggak terlalu jompang. Kalau teman-teman lihat dalam beberapa bulan terakhir, cukup mudah untuk menebak kira-kira apa yang akan dilakukan The Fed. Antara dia naik 25 basis point atau 50 basis point, biasa secara probabilities mungkin kalau teman-teman ingat di sini 90%, di sini 2%, atau di sini 3%, di sini 97%. Untuk saat ini di bulan Maret ini jauh berbeda. Ya, dimana adanya bank crisis dan lain-lainnya ini membuat mungkin beberapa orang dari The Fed pun atau pengamat ekonomi dan politik juga, mereka melihat oke, ini lumayan even juga gitu ya, antara mungkin The Fed mau membantu bank, jadi mereka nggak mau naikin suku bunga, itu bisa terjadi juga, atau mereka akan tetap stick to the plan dia dan naikin suku bunga. Ya, jadi ini kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Saya rasa probability ini pun juga akan berubah. Kalau misalnya 40, 50 seperti itu, 45 misalnya 45, 55 itu akan menjadi jauh lebih ketat lagi gitu ya dengan decision ini. Jadi akan sangat menarik untuk FOMC bulan ini. Ya, jadi kita akan lihat juga next up juga yang baru terjadi. Ini Balaji. Siapa sih Balaji ini? Balaji adalah Balaji Srinivasan. Dia adalah American entrepreneur dan investor. Dia adalah co-founder dari Council. Dia juga pernah menjadi CTO atau Chief Technology Officer dari Coinbase. Dan dia membuat satu bet lah bisa dibilang. Bet yang sangat-sangat bet itu apa ya di bahasa Indonesia? Taruhan gitu ya. Yang sangat-sangat luar biasa, di mana dia bahas di sini kalau teman-teman lihat, Balaji is betting $1 million atau $1 juta bahwa satu Bitcoin akan lebih dari $1 juta dalam 90 hari. Ya, istilahnya apa? Istilahnya dalam 90 hari harga Bitcoin harus di atas $1 juta. Which is kalau menurut saya sangat-sangat ya mungkin 0,01% terjadinya gitu ya. Karena kita lihat Bitcoin pun saat ini aja masih di kisaran level 27.500. Ya, tapi dia melakukan bet ini gitu ya. Ini karena ada orang yang tanya, I will bet anyone $1 million that the US does not enter hyperinflation, karena dia membahas tentang mengenai hyperinflation juga. Tapi ini menjadi ya orang-orang talking about it ya, banyak orang yang berbicara tentang hal ini. Kenapa sih Balaji berani take that bet dan lain-lainnya? Kenapa dia malah taruhan? Ya, dan memang benar kalau kita lihat yang dilakukan Balaji ini cukup menarik. Pada saat dia bikin bet ini, semua orang yang nggak tahu Balaji, yang nggak membahas siapa sih itu Balaji dan lain-lain, sekarang mereka lihat, oh Balaji ini orang yang betting bahwa Bitcoin akan naik di atas $1 juta. Kira-kira seperti itu. Everyone's talking about it, semuanya. Lalu bakal mungkin yang dibilang ini dari si DeFi Edge, dia bilang maybe he will go on a huge media atau podcast tour di mana dia akan berbicara dan lain-lain seperti itu. Gitu, jadi orang-orang jadi mengenal namanya dengan dia taking that bet.
media will love him. Dan memang kalau kita lihat Balaji ini bukan orang-orang yang asal-asalan. Kalau teman-teman lihat di Januari 30 2020 sebelum COVID melanda dunia gitu ya, dia bahas what if this coronavirus is the pandemic that public health people have been warning about for years. Jadi dia bahas COVID ini mungkin akan menjadi sesuatu yang besar yang sudah di warning oleh health people atau orang-orang kesehatan lah dalam beberapa tahun terakhir. Dan memang ternyata kan benar, bet dia ini Januari 30, Maret 2020 kita tahu apa yang terjadi gitu ya. Apakah sebenarnya dia akan benar lagi di harga Bitcoin? Saya rasa sebenarnya tidak. Tapi ya di sini menjadi satu hal lagi yang kita bisa bahas bahwa Balaji ini bukan sembarangan orang. Ya, apalagi dia menjadi CTO Coinbase dan lain-lain. Yang harus kita lihat juga sebenarnya dia juga bukan orang yang nggak mampu juga. Kenapa? Karena kita lihat dari sini figuresnya dia ini ada di 1,5 miliar dolar. Jadi mungkin menurut dia 1 juta dolar itu kecil. Ya 1 juta dolar kecil. Ya untuk nama dia tambah terkenal dan lain-lain gak apa-apa lah gitu. Istilahnya seperti itu ya. Dan memang terjadi ya, banyak orang yang talking about it. Nah sekarang kita bisa bahas secara teknikal untuk Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Yang saya lihat, kita lihat di time frame 2 jam saja mungkin. Oke, di time frame 2 jam sebenarnya secara teknikal analisa ini hampir sama dengan sebelumnya. Namun secara short term kita bisa lihat memang Bitcoin ini ranging ya, Bitcoin ranging, possible movement ke area 28.500. Tapi kita lihat dalam beberapa hari terakhir, mungkin beberapa jam sebenarnya dari Saturday, dari hari Sabtu di sini market mulai mengalami penurunan, mulai ada sedikit pelemahan khususnya untuk Bitcoin ya. Beberapa altcoin masih cukup bertahan. Ini kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini baru beberapa menit yang terakhir. Ini kita kalau lihat dari time frame 15 menit. Baru 15 menit terakhir dia testing ke area yang sama juga, yang menjadi resistance. Ini area level 27.600. Jadi saat ini kita bisa lihat ini area yang akan menjadi trigger kita kalau memang Bitcoin ini bisa breakout dan retest ke atas lagi gitu ya. Mungkin kita akan lihat untuk besok closing weekly candle juga. Ya, saya rasa sebenarnya Bitcoin masih lebih ke arah untuk ranging, mungkin sideways. Ya dalam beberapa jam ke depan nggak terlalu banyak pergerakan juga. Kita tunggu 100 di time frame 2 jam pun ya kita bisa dari sini dia masih bertahan di kisaran area level 26.800. Jadi mungkin kalau kita perhatikan ini supportnya kita bisa tarik seperti ini. Ya kalau misalnya Bitcoin turun lagi ke area ini nih menarik gitu ya. Possibility untuk mungkin dari sini dia mungkin creep back up, mungkin naik ke atas 28.500-an. Gitu ya, sebelum pre-FOMC gitu ya. Pre-FOMC kalau saya rasa lebih menarik kalau misalnya Bitcoin naik ke arah 285. Kalau misalnya dia sudah di atas 28.500, ini kan persis kisaran 21 Maret ya. FOMC kan 2122 seperti itu. Jadi ini salah satu possibility juga yang bisa dilakukan oleh market. Tapi saat ini saya membutuhkan trigger lagi karena ini Bitcoin bisa dibilang masih ranging, walaupun ya secara time frame 4 jam kita lihat. Kita coba review secara time frame lebih besar ya. Ataupun pullback, sebenarnya kalau kita lihat dari sini pullback dia ke exponential moving average 20 yang warna orange pun saya juga nggak terlalu shock kalau misalnya ini bisa terjadi gitu ya. Pullback ke berarti kisaran berapa nih, 26.500-an. Ini bisa menjadi area kita juga. Sebelumnya ini juga menjadi low-nya dia ya. Kita lihat ini Bitcoin sempat pullback ke area ini. Jadi kalau misalnya dalam let's say besok gitu ya Bitcoin bisa pullback ke area ini pun ini juga cukup menarik. Secara trend masih bullish. Artinya kalau misalnya dia mengalami pullback, ini menjadi opportunity mungkin untuk scalp long aja sih gitu ya. Belum ada trigger untuk membuka posisi short untuk saat ini. Kalau menurut saya, kembali lagi ini disclaimer on and do your own research, kecuali mungkin dia udah closing di bawah exponential moving average 20, udah ada sign of weakness, baru mungkin ini bisa close posisi kalau teman-teman yang trading. Ya jadi kira-kira ini dulu untuk update Bitcoin ya. Overall kita masih menunggu market juga buka untuk besok. Nanti kita akan bahas lagi pergerakannya, hopefully lebih clear juga. Dan itu dulu update dari saya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.